Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Pak RK ini kan public figure ya, orang yang sangat santun berpolitik. Bahkan saya melihat dia punya kreasi-kreasi yang luar biasa ketika dia menjadi wali kota Bandung, gubernur Jawa Barat, dan ini orangnya nurut oleh yang dianggap mungkin jadi guru politik, jadi orang tua atau mentor dia. Kalau dia kemarin tidak maju di DKI Jakarta, maju di Jawa Barat periode kedua, mohon maaf, sulit Kang Deddy Mulyadi ngalahin dia. Tapi karena dia orangnya nurut, mau ke Jakarta, sampai di sini berhadapan dengan Pak Pramono dengan Rano, dan akhirnya dia kalah. Lalu kemudian masih ada desakan untuk melakukan gugatan ke MK. Dengan sukarela dia mengatakan tidak usah, dia menerima. Padahal dia dan dia juga nggak macam-macam, nggak kepingin jadi menteri juga. Jadi kalau yang saya lihat bahwa tiba-tiba digeledah rumahnya, terungkap kasus BJB, Bank Jabar Banten, Jabar dan Banten. Kemudian muncul di media rumah beliau, beberapa mobil, dan ada sebutan uang 70 M. Berapa hari kemudian dia klarifikasi uang itu bukan dari rumah saya. Tapi orang terbangun image ke sana gitu. Nah lalu kemudian ini belum clear, masuklah CLM ini. Saya melihat ada bahasa yang datang ke saya bahwa mengatakan, oh ini mungkin RK ini dihabisi karena ini pesaing Pilpres 2029. Saya lihat nggak ada arahnya ke sana. Nggak ada. Kalau dia ingin maju di situ, sejatinya dari awal udah kelihatan itu dia. Ketika dia maju di Wakil Ketua Umum Golkar, dia masuk Wakil Ketua Umum Golkar oleh Pak Erlangga waktu itu. Kemudian nggak kelihatan tuh. Dia berkampanye serius untuk pemenangan Prabowo Gibran. Dia ikut kampanye. Tidak ada melakukan perlawanan apa-apa. Malah yang agak kelihatan melawan itu ya justru calon gubernur Banten, Ratu itu, si Airin. Nah, dia menurut saya ini udah jatuh ketimpa tangga. Nah, menurut saya petinggi partai, karena dia adalah orang Golkar. Saya nggak tahu jabatan dia sekarang apa setelah Pak Bahlil jadi ketua. Menurut saya ini perlu dibantu Pak RK ini. Dan saya kok nggak melihat di dalam trik dia berpolitik, karena saya pernah juga di dunia politik. Figur kayak dia ini kayaknya nggak ada lah sampai ke mau jadi presiden lah, mau jadi wapres, kayaknya nggak ada. Jadi kasihan, saya jujur ya, kasihan. Belum lagi rumah tangganya yang begitu adem ayem, ibu Thalia ya, ibu Cinta, namanya Ibu Cinta. Sampai begitu ya, saya melihat Pak RK ini memang lagi diuji. Hanya saja barangkali nggak ngerti saya di mana perkenalan dia dengan si LM ini, tapi barangkali ini naas. Karena itu ya kalau sudah Pak RK sudah mengatakan itu bukan anaknya, kemudian sudah ada penyelesaian sejak tahun 2014 kalau saya nggak salah. Dia melakukan, ya udah laporkan aja secara hukum. Gak usah tunggu-tunggu lagi, orang anak ini memang mancing kok. Nah saya menduga disuruh supaya 2029 nanti mungkin ya jangan ada niat lagi untuk mau maju di DKI atau mungkin di provinsi lain. Karena Pak RK ini barang laku sebenarnya gitu. Gini. Kita laki-laki ya, tidak munafik ya. Ya, saya juga tidak bisa mengatakan itu perempuan itu pernah berhubungan atau tidak. Tapi yang pasti kalau di dalam pikiran saya 50-50. Bisa jadi, bisa ya. Tapi seandainya itu pun ada,
Ya dari segi agama pasti salah karena bukan istrinya. Tapi dari sisi aspek kelaki-lakian, kalau dia ingin sesuatu, saya kira dia jabat, dia punya kemauan dan punya kemampuan untuk melakukan itu. Mungkin terjadi, bisa saja. Dan kalaupun ada sebutan ini anak dan itu lain sebagainya, sudah ada penyelesaian sebelumnya. Kenapa kok malah dikejar-kejar sekarang gitu? Dan itu saya lihat tadi di postingan menyebut 8 bulan terakhir sudah tidak pernah dikirim lagi belanja. Ya kan memang sejak beliau kalah dari calon gubernur, tentu dong dia juga pikirannya terganggu. Ya namanya dia kalah, loh kenapa gua nggak ke Jawa Barat? Ya kira-kira begitu. Nah, tapi waktu itu kan dia berpikir bahwa Jakarta ini dia pasti menang karena yang dibayangkan waktu itu mungkin kota kosong. Tiba-tiba MK memutus lain. Boleh maju, kalahlah dia. Begitu masuk Rano, begitu masuk Pramono, saya udah bilang, oh ini kalah. Karena memang Pak RK itu memang istilahnya itu fashionnya itu di sana, di Jabar, bukan di Jakarta. Kalau lawan kota kosong mungkin menang, tapi kalau enggak berat. Apalagi Rano lagi dikonotasikan dengan Betawi, walaupun dia tidak 100% orang Betawi. Tapi ada representasi dan kegalauan masyarakat tentang politik dinasti pada waktu itu. Salah satu obat yang paling mujarab ya caranya melawan orang yang dianggap bagian dari dinasti itu. Itulah RK dengan pasangannya. Nah, tetapi setelah dia kalah, dia kan nggak melakukan reaksi yang berlebihan. Bahkan sudahlah kita nggak usah gugat dan dia tenang saja, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba digeledah rumahnya. Habis itu muncul LM. Saya kaget lagi. Ini ada apa sih di balik ini semua? Kalau makanya gini, teman saya di Malaysia begini. Banyak teman saya kan, apalagi dosen-dosen pembimbing saya.